Algoritma di platform ini sedang ada perubahan. Makanya kalian sering lihat kan sekarang tren cuan dari rumah. Apalagi dengan makin hype-nya produk digital dan platform yang namanya Alienka.id. Terlihat memang benar semua orang tuh punya kesempatan yang sama di dunia digital ini. Gue kagak tahu sampai kapan algoritma akan seenak ini. Tapi menurut gue kalau misalnya lu mau coba, ini saatnya. Berapa baik dari kalian mendadak ngelihat ada kreator A, B, C, D, F, G yang lu pada kagak pernah dengar tapi mendadak udah punya ratusan ribu subscribers. Bahkan jutaan. Gak ada zaman lebih emas dibandingkan zaman sekarang pas lu lihat video ini. Apalagi iklimnya per sekarang terkesan banyak banget orang yang butuh penghasilan. So, jadi di video kali ini gue pengen kasih tahu kalian kenapa kalian harus mulai YouTube sekarang juga. Dan abis itu gue kasih tahu gimana cara mulainya dan berikutnya gimana cara cuannya dapat duit. So, buat konteks, video ini tercetuskan karena akhir-akhir ini gue sering dipanggil dan ngobrol sama beberapa komunitas. Dan pada nanya platform media sosial nomor 1 buat pemula sekarang tuh apa? Gue selalu bilang YouTube. Orang denger YouTube udah langsung lemes gitu kan ya. Paling gue ngomong spesifik tuh, YouTube long form, bukan YouTube shorts. Karena YouTube long form kan kayak seakan-akan harus keren banget kan ya. Harus punya kamera canggih, punya suatu editing yang luar biasa. Kayaknya bener-bener untuk produksi nggak mungkin lah orang pemula bisa melakukan YouTube long form. Tapi gue kasih tahu kalian kenapa menurut gue ini platform paling harus kalian tekunin. Karena ngomong apa adanya seperti ini guys. Kalau kalian berkompetisi dengan orang-orang di media sosial yang vertikal, fungsinya kayak gini-gini doang nih, orang nge-scroll seperti ini. Kalian bayangin deh, orang itu seberapa gampang untuk nge-scroll kalian. Sangat gampang kan ya? Tapi kalau misalnya YouTube long form seperti ini, berapa banyak dari kalian yang bukan kayak gini, tapi kayak gini? Kalian lagi megang handphonenya kalian kayak gini nih. Jadi susah banget kan orang itu mau nge-scroll kalian. Itu kenapa menurut gue sangat underrated. Gak banyak orang mau ngerjain YouTube long form. Dan menurut gue itu ada sesuatu kesempatan buat kalian yang nonton video ini sampai habis. Karena ada bedanya guys, orang kayak gini sama begini. Orang begini gampang di-replace. Orang begini untuk nge-replace susah guys. Kenapa? Karena harus pencet dulu, terus swipe ke atas, terus baru cari video yang dia mau. PR. Ataupun full screen-nya dipencet, turun lagi, baru dia cari lagi. Videonya udah browsing. Terlalu banyak PR-nya untuk dia itu pindah ke konten berikutnya. Dan alhasil, nature-nya secara alamiah juga, orang tuh lebih percaya sama kreator yang dikonsumsi secara long form dibandingkan short form. Dan lebih spesifik lagi, kenapa menurut gue sekarang adalah zaman emasnya? Karena kita ngomongin terhadap homepage-nya YouTube yang gue lihat udah mulai berubah. Kalau kalian notice, akhir-akhir ini banyak loh kreator-kreator yang kecil di-push di homepage-nya YouTube-nya kalian. Kalian coba cek deh. Gue udah coba cek ke 3 akun YouTube-nya gue. Gue lihat kok ada aja ya kreator-kreator kecil dan ditaruh di sebelah kreator besar. Padahal secara subscribers rendah, views pun rendah. Dan pas gue double klik juga ternyata dari YouTube pernah ada bikin statement dia itu mempunyai dedicated team yang mencari beberapa kreator kecil yang bisa ditaruh di homepage-nya. Dan itu menurut gue sangat rasional. Karena sebagai platform dia harus memberikan semua orang kesempatan yang sama kan. Masa cuma menangin ada top 1%-nya, jelas kagak. Jadi itu kenapa menurut gue zaman emasnya tuh luar biasa banget. Karena fakta bahwa kalian itu bisa aja masuk ke homepage tanpa harus ada subscribers. Pure kalian bisa menang secara objektif kalau misalnya konten kalian bagus, konten kalian pengen dikonsumsi sama orang sampai habis, udah pasti kalian itu bisa masuk homepage YouTube. Menurut gue tuh luar biasa banget. Dimana setahu gue di tahun lalu kreator-kreator kecil ini belum di-push nih. Sekarang makin banyak nih di-push di homepage YouTube. Dan dari sana mungkin kalian udah tergiur kan ya. Tapi kalian berasa, bro, baik lagi bro, gue rasa namanya editing video segala macam kan susah ya bro ya. Nah, di sini kalian harus bisa menurunkan kalian punya idealisme. Kalian tuh punya dunia fantasi kalau misalkan kalian itu bikin video YouTube tuh harus keren banget itu. Buat simpelnya aja, kalian tahu gak? Ada YouTuber namanya Keluarga Ndeso. Tanpa mengurangi rasa hormat, menurut kalian apakah production value-nya tinggi? Pastinya kalau misalnya kita compare dengan YouTuber pada umumnya yang di otaknya kalian, production value-nya dia itu bisa dibilang rendah dibandingkan YouTuber di otaknya kalian. Nah tapi mereka juga bisa. Kenapa kalian kagak bisa? Nah itu kalian harus keluar dulu tuh dari mindset negatifnya kalian kayak seakan-akan wah editing harus keren. Enggak guys, nggak harus keren guys. Yang penting kalian tahu value-nya apa untuk orang yang ditonton. As long kalian bisa ketemu, editing tuh cuma gimmick, cuma kosmetik. It's nice to have, bukan must to have. Must to have-nya value, nice to have-nya ya kayak gitu-gituan. Kalau misalnya kalian sudah bisa menurunkan egonya kalian dan idealismenya kalian, sekarang kalian bisa breakdownin. Kalian itu mau raw authentic footage ini yang bener-bener kayak
nggak diedit, editnya tuh seadanya ini, kalian mau ditipe seperti apa? Gue notice beberapa di Amerika Serikat juga ada banyak seperti ini, dan gue cek, gue bisa kategorikan ke 3 kategori ini. Pertama itu yang sifatnya itu journey video, dia itu bukan dari siapa-siapa menjadi siapa-siapa, behind the scene-nya dia dokumentasiin. Nah, kata-kata ini menarik guys, dokumentasi. Karena kalau misalnya kita ngomong create, kreator, berkarya, kayak seakan-akan karya itu harus keren banget kan, kayak nggak boleh tuh namanya karya jelek gitu. Tapi kalau misalnya dokumentasi itu kan bakal nge-hack otak kalian kan, ternyata dokumentasinya boleh gitu loh, kayak seadanya aja. Nah, itu udah mulai booming tuh di Amerika tuh terhadap documentation creator yang fokusnya ke journey-nya dia. Nah, kalian juga harus fokus ke sana. Kalian bisa contek kreator-kreator seperti itu. Lalu ada tipe kreator yang build in public, di mana dia kasih tahu bahwa dia itu mau meluncurkan suatu barang, dan meluncurkan suatu barang tersebut dia breakdownin proses dia seperti apa gitu setiap harinya, dan video-videonya pun kurang bagus kualitasnya. Tapi itu kan bikin orang tuh berasa makin percaya kan sama barangnya, bahwa ini nggak ada gimmick-gimmicknya nih, dia bener-bener literally dia kerjain produknya sambil take video, that's it. Bikin orang kayak berasa otentik banget ya, raw banget ya. Kagak ada post editing, videonya gelap-gelap, bahkan ada grainy-grainy-nya gitu. Kategori terakhir adalah expert video. Expert video kadang-kadang tuh orang tuh berpikir kayak harus keren lah gitu kan, kayak kameranya bagus segala macem. Tapi kalian notice gak sih, banyak expert, atau lebih tepatnya orang-orang yang punya kompetensi tinggi, ngebahas mereka punya keterampilan seadanya. Contoh kita ngomongin keterampilan Excel, bener-bener seadanya. Ini orang, Ignatius Ryan, dia itu udah taruh gitu aja. Dia ngomongin dia punya keterampilan, ini Excelnya dia, that's it, gitu doang. Dan udah banyak banget juga contoh-contohnya di Amerika Serikat yang udah taruh whiteboard aja, terus dia ngemeng deh, dia punya keterampilan segala macem, udah cukup gitu dong, post. Nggak ada editing 3 detik harus berubah, 10 detik harus berubah, ada animasi kiri kanan, nggak ada guys. Pure cuma whiteboard sama yang namanya itu spidol. That's it guys. Jadi kalian kagak usah kayak Mr. Beast gitu kan ya, ataupun Mr. Who's the Boss gitu kan, juga buat apa gitu kan. Ternyata kayak gitu aja bisa dapetin views sebanyak ini guys. Setelah kalian udah berani ngelakuin ini semua, kalian harus mencari kuantitasnya kalian. Dimana gue gak percaya orang itu bisa mencapai kualitas tanpa ada kuantitas. Coba bikin 100 video dulu. Dari 100 video tersebut akan ada Pareto Slow-nya, dimana top 20-nya kalian, 20 performer terbaiknya kalian, videonya itu yang paling bagus, kalian lihat benang merahnya. Apa yang bikin orang itu suka di 20 video gue yang ini ya, dibandingkan video-video gue lainnya. Terakhir baru gue ngomongin cuannya nih, dimana pasti banyak dari kalian berasa, oke bro, gue lakuin bro, tapi gimana caranya gue bisa dapat duitnya? Jelasnya YouTube long form ada nama AdSense, dan buat kalian bisa dapat AdSense yang optimal, long formnya itu harus minimum 8 menit. Tapi gue selalu bilang itu kagak penting. Kenapa kagak penting? Karena kagak ada gunanya kalian itu bikin konten 20 menit tapi yang nonton cuma 1 menit pertama. Mendingan kalian bikin konten 2 menit, dikonsumsi 2 menit juga. Jadi menurut gue itu kagak begitu penting. Tapi kalau ditanya gimana cara monetize-nya, pertama jelasnya AdSense. Buat gue yang awal-awal gimana bro? Gimana caranya gue bisa mendapatkan dampak ekonomi dari gue ngelakuin YouTube ini? Pertama, sekarang tuh ada tren yang namanya produk digital. Basically itu adalah suatu produk yang bisa diproduksi satu kali, jual berkali-kali. Kalau misalnya kalian kagak punya produk pun, kalian itu bisa ke lnk.id, linkit, dan habis itu kalian jadi afiliator aja di sana. Enaknya di produk digital ini, kalian itu kagak usah fokus ke big numbers. Karena kalau misalnya kita ngomongin kreator-kreator pada umumnya yang mencari endorsement, pasti kan pengen dong angkanya itu makin bagus. Kenapa angkanya makin bagus itu lebih bagus buat dia? Karena dia kan pengen memberikan impresi ke brand-brand yang mau endorse dia. Kalau misalkan brand mau endorse kreator seperti itu, pasti pengen lihat numbersnya gede, 1 juta subscribers, viewsnya 100.000. Pada umumnya kreator-kreator seperti itu bergelut di entertainment. Buat kalian yang pemula, jangan fokus di area sana. Tapi kalau misalnya mau fokus ya silahkan. Tapi kalau ngomongin kesempatan di sekarang saat video ini dibuat, dan gue berani komentar ini trennya masih di awal banget, jadi makin naik. Menurut gue fokusnya kalian itu adalah mencari kalian punya true fans, orang-orang yang udah beneran tahu value-nya kalian. Ini gue juga mengutip dari Radit. Gue ada podcast sama beliau di beberapa minggu lalu, dimana beliau bilang di seni itu sering terlupakan value-nya untuk orang yang konsumsi seninya kalian. Apa nilainya produk ini untuk orang yang beli? Oke. Karena kadang di seni itu kita suka lewat. Kadang di seni kita merasa inilah buah pemikiranku, maka belilah. Padahal, mereka nggak kayak, oh tunggu nih, keuntungan buat yang baca apa? Value beli apa gitu, nilai yang ditukar. Makanya contoh stand up comedy gue, value proposisi gue adalah bahwa lo kalau beli harga 275.000 atau sekarang 295.000, lo akan lupa 2 jam masalah hidup lo di ruangan itu.
Karena gue akan di atas panggung, gue akan membawa lo semua ke sebuah tempat di mana kita ketawa bareng. Lampu mati semua kan. Begitu lampu nyala, keluar ruangan, masalahnya ada lagi. Tapi kan 2 jam lumayan. Nilai tambah apa sih yang didapatkan oleh penikmatnya kalian? Kalau misalnya kalian sendiri pun kagak bisa jawab, mungkin aja kalian itu emang belum siap untuk jualan. Nah, jadi kalian harus fokus nih, kira-kira produk digital gue ini ada value-nya gak sih? Kalau misalkan kagak ada, gimana bro? Gue udah jujur sama diri gue sendiri bro, gak ada gitu. Ya fokus jadi afiliator dulu aja, fokus ke keterampilan menjual dulu aja. Dan buat kalian yang masih agak skeptis terhadap produk digital ini segala macam, kayak bro ini mah cuma tren sementara segala macam, ngomongin apa adanya guys. Kalian bisa cek aja sendiri ke Google Trends seberapa naik ini grafik skill. Orang pada bilang turun tapi naik lagi, turun naik lagi. Dan menurut gue ini adalah tren yang akan makin terus naik, makin mature, makin dewasa. Dan seperti yang gue pernah ngobrol di podcastnya Raditya Dika, sebenarnya produk digital itu kagak murah-murah amat juga loh. Dan beliau pun juga kaget bahwa ada orang yang bisa jualan 3 hari 240 juta, harga e-booknya 149 ribu. Dimana kita tahu harga buku fisik sebenarnya di bawah itu, tapi e-book 149 ribu bisa terjual 240 juta dalam 3 hari. Dan enaknya kalau misalnya ngomongin produk digital, itu duit masuk ke kantong langsung. Kalau misalnya produk fisik, layaknya buku fisik, itu kan ada COGS-nya. Ya bahasa ekonominya, marginal cost-nya tinggi. Dilawan sama produk digital, marginal cost-nya sangat rendah. Bukunya harganya 150 ribu. Isinya yang tadi. Ya nggak, kalau yang itu spesifik terhadap digital marketing. Berapa halaman? 200? Gue mending jualan e-book gue. Gak gini konsepnya. Bonus buat kalian yang masih kayak goyah, kayak bro gue masih belum dapet nih bro, kayak secara data yang lo paparin, fakta yang lo paparin, kayaknya oke, gue ngerti YouTube lagi baik banget sama kita bisa bikin konten yang editingnya seadanya aja, kita bisa monetisasi produk digital, oke gue paham, tapi gue masih belum dapet bro, masih belum tergerak gitu. Nah buat kalian seperti itu, kalian harus mikirin YouTube itu jangan secara objektif, lihat secara subjektifnya kalian. Subjektifnya kalian, gue yakin kalian pasti pengen dong berkembang, apalagi kalian semua warga kreatif yang ada di sini. Gue yakin kalian pengen mengembangkan diri kalian menjadi diri yang lebih berguna. Nah, kenapa bikin YouTube itu bisa berguna buat kalian? Walaupun kalian kagak dapat apapun, sepasar apapun, menurut gue masih berguna buat kalian. Karena kalian jadi tahu, kan tuh ngerti atau kagak. Gue percaya banget kalau misalnya orang memahami suatu subjek, bisa menjelaskan apa yang ada di isi pikirannya dia. Jadi, ini nih, sekarang nih, menurut gue adalah kalian punya tempat latihan untuk bisa melatih kalian punya keterampilan yang kalian pikir kalian paham. Tapi kalau misalnya kalian aja kagak bisa kasih tahu ke kamera, berarti mungkin aja kalian tuh baru mengetahui. Jadi secara holistiknya, secara kerennya, secara makro banget, jangan lihat dari konteks YouTube itu harus kayak seakan-akan cuan terus. Keterampilan ini penting guys, kan keterampilan ngomong depan kamera, keterampilan cara tahu proses YouTube itu dari ideation ke scripting, ke production, ke post production, ke publishing, ke analytics. Itu semua keterampilan tuh berguna, apalagi dengan AI makin canggih segala macem. Gue yakin kan kalian itu harus bisa fasih dalam gimana caranya bikin konten gitu. Kalian coba pikir secara rasional aja gitu loh. Ya juga ya, kalau misalnya gue punya keterampilan bikin YouTube, gue udah ngerti apa aja harus dikerjain di YouTube, gue jadi unik ya. Contoh, kalian jago apa? Jago Excel, jago masak, jago renang, apapun itulah kalian pikirin. Kalian lawan sama keterampilan nge-YouTube, apa nggak bikin kalian tuh eksponensial? Dan asumsilah kalian punya keterampilan YouTube itu nggak menghasilkan di YouTube-nya. Di kemudian hari saat kalian mempunyai bisnis, mempunyai usaha, atau teman kalian minta kalian bikin project, kalian udah tahu, oh gue tahu nih, paham problem A, B, C, D, F, G. Alhasil lebih mudah lagi kan itu untuk melakukan monetisasi. Jadi jangan terkesan kayak seakan-akan, aduh bro, belum tentu ada hasilnya. Yes, gue setuju, belum tentu ada hasilnya. Apakah ada jaminan? Nggak ada jaminan. At the end of the day, menurut gue namanya dunia maya ini fair. Semua orang yang mempunyai keterampilan akan dimenangkan oleh dunia maya ini. Dan enaknya semua orang punya kesempatan yang sama. Tapi kesempatannya sama, bukan berarti hasilnya juga sama. Jadi gue paham perasaan kalian terhadap yang berasa, resikonya terlalu tinggi. Tapi jangan lihat at face value. Kayak seakan-akan keterampilan ini harus menghasilkan ini. Gak harus guys, bisa aja keterampilan ini ngebantu kalian di keterampilan yang lain. Nah buat kalian di sini yang pengen lebih detail lagi, kayak Gus, gue pengen dong bener-bener modulnya terstruktur, ada 100 jam pembelajarannya, ada assignmentnya. Nah itu bisa belajar di mana Gus? Itu yang namanya Ruang Kreatif by Edutify. Kalian bisa cek aja sendiri di link deskripsi atau ke lnk.id/Agusleo aja. Gue tuh ada pembelajaran selama 100 jam itu udah pre-recorded yang ngomongin gimana cara ngedit, gimana cara pakai Canva, gimana cara
pakai AI, itu semua udah ada di Edutify, itu udah ada di 100 jam pembelajarannya. Dan setelah itu kalian itu bisa masuk ke kita punya bootcamp 12 kali pertemuan, dan kalau misalnya kalian mau one on one sama gue bisa lagi, itu 4 kali pertemuan tapi harganya beda. Dan udah banyak banget cerita-cerita sukses dari alumni Ruang Kreatif. So buat kalian tertarik bisa cek aja link di deskripsi. So itu aja video gue hari ini. Gue harap video ini bisa membuka mata kalian terhadap peluang emas di dunia maya di 2025 ini yang gue klaim makin lama makin ekstrim. Ini saatnya guys. Mau lu nontonin 2026, 2027, 2028, 2029, 2030. Guys, ini saatnya. Keterampilan ini gak bakal expired. Gak mungkin expired. Ini keterampilan timeless. Karena intisarinya apa sih? Komunikasi kan. Dan seperti yang kita tahu, seberapa pentingnya komunikasi di dunia ini. Lu pinter doang tapi gak bisa komunikasiin, lu juga gak bakal kemana-mana kan. Sering kan lihat orang kayak gitu kan, yang pinternya ampun-ampun tapi gak bisa komunikasi, ya hidupnya di sana-sana aja gitu. Yang gak pinter-pinter banget tapi jago komunikasi, alhasil hidupnya kemana-mana. Coba deh pikirin. Itu aja. Jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain notifnya, share teman kalian. I'll see you in next video. Salam kreatif.